Oke, berikutnya kita akan belajar terkait pemrograman untuk 4.4.3, yaitu kita akan memakai semafor pada RTOS. Ini aku akan bantu untuk code long-nya. Oke, kita akan pakai dua library ini karena kita akan pakai FreeRTOS dan juga pakai semafor. Berikutnya, kita akan memasukkan 3 baris program ini. Ada semafor handle T external semafor. Ini sendiri untuk menginisialisasi penggunaan semafor. Terus kemudian ada 2 task yang akan kita buat. Yang pertama task digital read dan juga ada task analog read. Itu. Nah, task ini berkurang dari task sebelumnya, jadi kita tidak akan memakai LED untuk percobaan ketiga ini. Terus kemudian untuk void setupnya, kita harus seperti biasa kita menentukan baud rate-nya itu 9600 baud. Kemudian ada seleksi kondisi di sini. Nah, seleksi kondisi di sini adalah untuk membuat kunci untuk mutex. Jadi pada seleksi pertama yaitu akan dicek apakah dari semafor sendiri sudah ada kunci serialnya. Jika masih belum ada, maka akan dibuatkan semafor create mutex. Jadi di sini akan membuat kunci untuk semafornya. Namun, jika sudah ada kuncinya atau tidak sama dengan 0, maka semafor akan memberikan kuncinya. Seperti itu. Jadi akan ada pengecekannya. Karena kunci dalam semafor ini sangat penting ya. Karena kunci ini untuk mengatur kapan suatu proses bisa mengakses sumber daya. Seperti itu. Kemudian seperti sebelumnya, kita juga akan membuat 2 task, yaitu task digital read dan juga task analog read. Untuk penjelasan ini sebelumnya sudah saya jelaskan di percobaan sebelumnya 4.4.2. Jadi saya anggap teman-teman sudah paham semua. Yang berbeda adalah di sini hanya ada 2 task, ada 3 gitu. Berikutnya, untuk void loop-nya sendiri, kita akan buat sebanyak task yang sudah kita create. Nah, untuk yang pertama ini mungkin ada sedikit baris program yang tidak familiar atau unfamiliar di teman-teman. Ada di sini. Ini sebenarnya sama seperti sebelumnya, yaitu pointer. Namun di sini akan ada atribut unused. Jadi kenapa ada baris program ini? Ini untuk mengurangi penulisan warning ketika task digital read itu tidak dibaca seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk pin assignment ini sendiri masih sama, pin 2. Namun di sini kita akan menggunakan unsigned integer 8. Fungsinya adalah untuk mengurangi penggunaan memori pada Arduino. Karena di embedded system sendiri adalah ketika kita harus mempertimbangkan penggunaan memori pada Arduino juga. Karena Arduino itu memori tidak terlalu banyak. Jadi kita harus mempertimbangkan juga untuk tipe data yang kita gunakan. Pin mode kita seperti biasa, push button itu input. Kemudian ada for loop juga di sini. Di sini for loop berfungsi untuk menjalankan itu terus-menerus tanpa adanya henti ya. Dan di sini akan ada state atau kondisi button, di mana digital read akan membaca inputan yang ada pada push button. Nah, kemudian di sini nih ada yang namanya semafor take dan macam-macamnya. Jadi, seleksi kondisi di sini itu akan mengecek maksimal 5 tick. 5 tick itu sekitar 75 milisecond. Jika kunci tidak digunakan oleh siapa-siapa atau tersedia, maka akan melanjutkan eksekusi program di bawahnya, eksekusi baris di bawahnya. Jadi itu. Jadi kalau di situ true, di mana kuncinya tersedia, maka program akan membaca inputan dari push button. Seperti itu. Di sini ada pembelian kuncinya juga. Kalau misal memang tersedia, maka kunci akan diberikan. Untuk task berikutnya ada di task analog read. Nah, untuk task analog read ini sendiri, dia akan membaca potentiometer. Konsepnya sama seperti yang digital read, namun bacaannya berbeda. Jadi yang sebelumnya baca push button, yang ini akan membaca potentiometer. Seperti itu. Semuanya sama seperti biasa, cuma beda di pembacaannya saja. Sebelumnya digital, ini akan membaca analog. Itu penjelasan untuk percobaan 4.4.3
4.3. Berikutnya saya akan jelaskan terkait wiring dan juga praktek untuk di Arduino-nya. Nah, oke, udah. Rangkaiannya nggak jauh beda. Jadi cuma lepas LED aja. Namun yang beda di sini adalah di sini hanya ada 2 pembacaan analog dan juga digital. Bisa teman-teman lihat di serial monitor. Untuk pembacaan sendiri itu dilakukan terlihatnya secara bersamaan. Ya, di sini. Jadi ketika saya memutar, itu dia akan naik dan juga akan membaca langsung dari value-nya. Oke, ya. Dia dibacanya secara bersamaan. Namun di sini semafor bertugas untuk membatasi akses pada sumber daya yang sama pada 2 thread yang berbeda. Di sini akan ada penerapan mutex juga, di mana akan ada seleksi kondisi. Jika potensiometer sedang membaca value pada sumber daya yang sama, maka push button dilarang untuk mengambil pada sumber daya yang sama. Mungkin terlihatnya sangat cepat teman-teman karena emang berjalan di belakang layar. Jadi untuk disinilah fungsi dari semafor itu bekerja.